Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat 25. Amsal 28 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan loba. Jangan loba. Loba artinya serakah. Loba artinya tamak. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang loba, orang yang tamak, orang yang serakah akan berkata, ini punyaku, yang itu juga punyaku, dan semuanya adalah hakku. Semua adalah milikku. Kalau bisa, semua yang ada menjadi kepunyaannya. Itulah sifat orang yang loba, sifat orang yang serakah, sifat orang yang tamak, ingin memiliki semuanya. Tidak pernah merasa puas. Di dalam pikirannya selalu timbul hasrat ingin memiliki yang bukan miliknya. Itu orang yang loba, orang yang serakah, dia sudah punya. Ada kepunyaan orang lain. Dan dia masih ingin punya orang lain itu menjadi miliknya. Dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Masih menginginkan punya orang lain. Ingin lebih, dan ingin lebih. Terus ingin lebih. Sehingga orang yang loba, orang yang serakah, orang yang tamak, biasanya menghalalkan segala macam cara untuk memuaskan keinginannya. Untuk mendapatkan apa yang diingininya, dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia mendapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, mendapatkannya dengan cara-cara yang keji, dengan berbuat curang, dengan menipu, dengan merampas, dengan merampok, dan lain sebagainya. Untuk memuaskan keinginannya. Itu orang yang loba, orang yang serakah. Tidak senang kalau melihat orang lain senang. Tidak suka melihat orang lain menjadi kaya. Kalau bisa kekayaannya itu menjadi milik saya. Diambil alih dengan cara apapun juga. Kalau bisa orang yang loba, orang yang serakah, orang yang tamak, ingin mempunyai segala-galanya, menjadi empunya bagi segala-galanya. Dan itu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang bisa memiliki semuanya. Kita harus menyadari bahwa semua kekayaan, jabatan, dan harta yang kita miliki, yang ada pada kita adalah bersumber dari Tuhan. Penulis kitab Amsal, Raja Salomo, memahami betul akan hal ini bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita, manusia. Sehingga Salomo menuliskan di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 bahwa berkat Tuhanlah
yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Walaupun kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita membanting tulang siang dan malam, kalau Tuhan belum mau memberkati kita, kalau Tuhan belum mau melimpahkan berkat-Nya, semuanya akan sia-sia. Itu sebabnya Salomo menekankan kepada kita agar percaya kepada Tuhan yang empunya berkat. Di dalam Amsal 28 ayat 25 bagian B dikatakan, siapa percaya kepada Tuhan, diberi kelimpahan. Jadi orang yang loba akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan yang sumber berkat, Tuhan yang adalah sumber segala-galanya, akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan akan menjadi berkat. Kita harus percaya bahwa berkat dan rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Dan berkat rezeki yang sudah diatur oleh Tuhan itu tidak akan lari kemana-mana. Karena itu janganlah pernah berusaha memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Jangan kita menjadi orang yang loba. Jangan kita menjadi orang yang tamak. Jangan kita menjadi orang yang serakah, yang ingin memiliki milik orang lain. Sehingga kita mencurinya. Kita mengambilnya diam-diam, kita merampoknya, kita menipunya, dan lain sebagainya. Jangan pernah mengingini sesuatu yang bukan milik kita, sesuatu yang milik orang lain. Karena hal itu akan menimbulkan pertengkaran tentunya. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Ketika kita mengambil milik orang lain, akan mengakibatkan pertengkaran, terjadi pertengkaran. Jadi orang yang serakah, orang yang loba mengakibatkan pertengkaran. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan diberi kelimpahan. Kita harus yakin bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak kita memiliki sebuah jabatan, maka apapun usaha orang untuk menggagalkannya tidak akan terwujud. Kalau Tuhan sudah berkehendak kita memiliki pelanggan yang banyak dan usaha kita menjadi maju, maka bagaimanapun usaha orang untuk menjatuhkan kita tidak akan pernah berhasil. Kita harus percaya kepada Tuhan yang mempunyai berkat itu, sumber segala-galanya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat-Nya bagi kita, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun yang dapat merendahkan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 8a dikatakan, Wahyu 3 ayat 8a, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat bagi kita, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Karena itu jangan pernah menjadi orang yang loba. Jangan menjadi orang yang tamak. Jangan menjadi orang yang serakah akan harta, akan jabatan, akan kekayaan. Karena semua sudah ada bagiannya. Semua diatur oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara,
Kita bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita syukuri, kita nikmati. Jangan menjadi orang yang loba, jangan menginginkan milik orang lain. Itu akan mengakibatkan pertengkaran. Tapi percayalah kepada Tuhan yang sumber berkat, empunya berkat. Tuhan akan selalu mencukupkan setiap kebutuhan, keperluan Bapak Ibu Saudara, kebutuhan, keperluan kita semuanya. Dia Allah yang memelihara kita, umat-umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Segala keberadaan kami, ini semua berkat Engkau Tuhan. Kami mau selalu mensyukurinya Tuhan. Kami mau menikmati dengan ucapan syukur Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami, perbaharui hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus percaya kepada Engkau, berharap bersandar kepada Engkau, dan mensyukuri setiap berkat-Mu Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang serakah, jauhkan dari kami hati yang loba, jauhkan dari kami hati yang tamak, yang akan menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau sudah menyediakan setiap berkat-Mu yang terbaik bagi kami umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau, yang hidup mengasihi Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga GBD Ilsade Magelang, saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.